Sekarang crossing runway utara. Baik, 5 Delta, crossing runway utara via November 8 to November 8, Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, saya Torna Zabri dari Program Studi Teknik Bangunan dan Desain Angkatan ke-12 Alfa Politeknik Perbahan Indonesia Jorok. Nah, kali ini saya berada di kantor Ersat Infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Oke, pertama-tama kalian tahu nggak sih kalau di bandara itu ada satu fasilitas yang namanya runway atau tempat buat pesawat itu landing sama take off. Nah, runway itu kalau di Bandara Soekarno-Hatta selalu dipelihara. Makanya kalau kalian terbang dari Bandara Soekarno-Hatta tuh jalannya tuh pasti mulus banget sebelum terbang. Nah, untuk pemeliharaannya sebenarnya ada banyak sih. Kalau ada kerusakan itu di patching. Terus kalau ada sisa-sisa karet pesawatnya bekas pas pesawat landing itu di rubber. Sama ada satu tes itu buat menguji kekesatannya, apakah runway itu licin atau enggak. Nah, untuk pengetesan kekesatan itu pakai alat di sini namanya skidometer. Ya, atau yang di belakang saya nih, skidometer. Sep. Oke, jadi sekarang kita udah di dalam mobil untuk alat skidometer untuk pengujian skid resistance. Nah, nanti dari alat skid resistance-nya ini udah disambungin ke tablet ini. Nah, di tablet ini udah ada aplikasinya namanya Skidometer BV11. Langsung klik aja Skidometer BV11. Nah, di sini udah ada data-datanya nih. Mulai dari 0624, 4,5 RCL, itu maksudnya apa? Nah, oke, pertama-tama sekarang di sini ada R3. Ini tandanya tuh kita ada di runway 3 dengan kode number 0624. Artinya di runway 3 ini kita nguji dari nomor 06 ke 24. Sama ada 1,5 L. 1,5 L tuh maksudnya apa sih? Jadi 1,5 L ini dari center line. Jadi kita nguji ini dari center line geser 1,5 meter ke sebelah kiri. Nah, kalau udah di sini juga nih ada angka 2400 meter. Maksudnya apa? Jadi panjang runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta ini kurang lebih 3000 meter. Nah, kenapa di sini 2400? Karena kita butuh akselerasi sepanjang 600 meter. 300 meter untuk percepatan dan 300 meter untuk perlambatan. Nah, kalau udah kita langsung klik aja nih. Udah select dari 06 ke 24, 1,5 left. Kita next. Nah, setelah ini bakal muncul data-datanya di sini dan maps-nya. Kita tunggu dulu aja. Start. Lowering wheel. Nah, kalau udah pencet start, nanti alat skidometernya ini bakal turun di belakang. Nanti sekalian aja ditunjukin gimana cara penurunan alat skidometer ini. Nah, di sini udah ada date-nya. Sekarang tanggal 19 November tahun 2021 dengan jam 14.19. Kita kurang lebih nanti mulai jam setengah 3. Terus wetting nanti kan dikasih air juga. Nah, wettingnya sudah yes. Terus target speed. Jadi pas kita tes ini kurang lebih kecepatannya itu 65 km per jam. Terus targetnya itu di runway 3 0624 dengan 1,5 left. Tipenya runway, directionnya dari 06 ke 24, panjang 2400 dengan suhu lapangan sedingin 28,6 derajat Celcius. Oke.
Kenapa? Itu tandanya udah melintas panjang 2.400 meter. Nah, kalau udah selesai, alatnya otomatis ngangkat sendiri ke mobilnya. Baik, jadi setelah tadi kita di lapangan, sekarang kita masuk ke administrasi dan pelaporan untuk pengujian skid resistance menggunakan alat skidometer. Nah, jadi dari laptop yang kita gunakan saat di lapangan, itu file-filenya sudah masuk ke komputer. Untuk filenya coba kita buka satu. Nah, dari file ini sudah ada data-data dari tablet tadi menggunakan alat skidometer tanggal 19 November tahun 2021 jam 3 sore dengan suhu lingkungan sebesar 29,2 derajat Celcius. Kita pengujian di runway 3 dari destination number 06 ke arah 24 sepanjang 2.400 meter. Nah, di sini sudah ada rata-ratanya untuk pengujian di 3 ride. Berarti artinya kita pengujian di 3 meter ke arah kanan dari centerline runway. Untuk rata-ratanya nilai kekesatannya itu 0,72 dan kecepatannya 64,2 km per jam. Di sini udah ada mulai data-datanya dari jaraknya, kekesatan, dan kecepatannya. Jadi data-datanya ini diambil setiap 1 meter. Bisa dilihat dari sini 1 sampai 2400. Nah, sudah benar. Jadi di 1 meter pertama nilai kekesatannya itu 0,82 dengan kecepatan 59,1 km per jam. Nah, setelah data-data ini sudah kita cek dan sudah lengkap sampai 2400, setelah itu kita olah datanya dan dirapikan. Untuk data-datanya sendiri, ini kita olah dengan dibagi menjadi 3 segmen. Pertama untuk full runway, kedua untuk di area touchdown sepanjang 600 meter di awal dan di akhir, lalu di sepanjang 0 sampai 152 meter dan 305 meter di awal, dan 152 meter sampai 305 meter di area akhir. Nah, untuk data full runway itu dilakukan sebelum dan sesudah. Maksud sebelum dan sesudahnya ini itu sebelum dan sesudah rubber deposit removal. Nah, jadi sebelum runway-nya ini dibersihkan, nilai kekesatan tiap meternya itu rata-rata 0,69 di area sisi kiri dan 0,6 di sisi kanan. Setelah permukaan runway-nya ini dibersihkan menggunakan alat rubber removal, itu menjadi 0,72 dan 0,71. Bisa kita lihat dari data ini, setelah dibersihkan nilai kekesatan runway tersebut naik. Ini untuk full runway, begitu juga di area touchdown 600 meter di awal dan 600 meter di akhir. Nilai rata-rata sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan itu meningkat. Begitu juga di area 0 sampai 105 meter pertama dan di 152 meter di akhir. Itu semua datanya sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan itu naik. Kurang lebih ilustrasinya itu seperti ini. Untuk full runway rata-ratanya 0,68 dan setelah dibersihkan menjadi 0,71. Full runway itu mulai dari setiap 1,5 meter, 3 meter, 4,5 meter, dan 6 meter di area sisi kanan dan kiri. Terus di area touchdown itu 600 meter di awal ini maksudnya, dan 2249 sampai 2400 meter atau 600 meter di akhir. Sebelum dibersihkan 0,68 dan 0,71, dan setelah dibersihkan menjadi 0,72 dan menjadi 0,74. Setelah itu ada juga area touchdown untuk 152 meter dan 305 meter di awal dan di akhir. Untuk data-datanya sebesar sekian, intinya semuanya itu naik data-datanya setelah dibersihkan. Nah, jadi intinya itu saat saya melakukan pengujian skid resistance di runway 3 menggunakan alat skidometer, sebelum dibersihkan itu nilainya itu sebenarnya udah aman karena udah di atas nilai minimum. Nah, dilihat dari peraturan KP 94 tahun 2015 tentang pedoman program pemeliharaan konstruksi perkerasan benar udara, itu
Untuk skid resistance menggunakan alat uji speedometer, kecepatan 65 km per jam itu minimal 0,5. Untuk masa perawatan itu 0,6, dan apabila konstruksi baru itu senilai 0,82. Nah, bisa kita lihat dari data-data sebelum dibersihkan saja itu sudah di atas minimal. Dan setelah runway-nya ini dibersihkan juga di atas minimal, bahkan nilainya itu semua naik. Intinya jadi dari nilai-nilai ini itu ada di antara nilai perawatan dan nilai konstruksi baru. Dan inti dari segala inti bisa dibilang runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta ini terbilang aman karena di atas nilai minimum. Jadi permukaannya itu tidak licin. Karena kalau di bawah minimal ini permukaannya ini licin. Dan apabila di atas 0,82 ini atau di sisi konstruksi baru itu misalkan 0,9 di atasnya, itu artinya sangat kesat. Dan apabila sangat kesat juga itu tidak selalu bagus, karena kalau nilainya terlalu kesat saat nanti pesawat landing akan menyebabkan ban pesawatnya pecah. Nah, itu dia paparan dari saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.